Episode 12 Sudut Pandang Protagonis Orang Pertama, 1. Salah satu kematian paling menyakitkan di dunia adalah terbakar sampai mati dan saya baru saja mengalaminya. Neuron di otak saya sepertinya memancarkan cahaya sekaligus. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, telah melemahkan rasa sakit mental. Rasa sakitnya perlahan berkurang. Sekali lagi itu adalah dinding keempat. Saya selalu merasa aneh ketika saya melarikan diri dari masalah dengan bantuan keterampilan ini. Cara bertahan hidup telah menjadi kenyataan dan saya hidup di dalamnya. Lalu, apa, tembok, yang kurasakan setiap saat? Tidak, pemikiran ini sia-sia. Saya selamat berkat atribut, raja tanpa pembunuhan, dan harus pindah lagi. Itu adalah atribut yang hanya bisa diperoleh ketika kondisi King of No Killing terpenuhi. Tidak seperti namanya, keistimewaan atribut itu lebih seperti keabadian, daripada tidak ada kematian. Itu bersyarat tapi, bagaimanapun, saya akan segera kembali ke tubuh saya. Setidaknya itulah yang saya pikirkan. Karena kesalahan konflik dengan keahlian eksklusifmu, hak istimewa King of No Killing akan ditunda. Kesalahan konflik keterampilan. Berkat kematianmu, kesadaranmu telah sepenuhnya terbebas dari kendala tubuhmu. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Reader Stage 3 telah diaktifkan. Saya diliputi perasaan pusing. Tidak, tunggu sebentar, apa yang terjadi kali ini? Sialan, kalau saja itu bukan dia. Petik 2. Rasa pusing membanjir masuk dan penglihatanku menjadi cerah. Kemudian saya menonton adegan. Gong Pildu menjilat bibirnya ketika dia mengamati orang-orang di sekitar peron. Sekarang dia tidak bisa lari. Dia memikirkannya tetapi dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dok Jahyung. Ada beban yang menekan lututnya dan Gong Pildu melihat ke bawah. Itu adalah anak laki-laki sekitar 10 tahun atau lebih. Ada seorang anak lelaki tidur di pahanya. Kenapa aku seperti ini? Gong Pildu bertanya-tanya sambil menatap Li Gilyong yang mengantuk. Kenangan lamanya muncul. Seorang anak kecil, Li Gilyong seusia putrinya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pildusi, kita harus berhenti sekarang. Ayah, berapa lama Anda akan terus berbicara tentang tanah? Ada suatu masa ketika dia adalah pencari nafkah keluarga. Dia menghasilkan uang untuk memberi makan keluarganya dan membeli tanah. Jika dia beruntung, dia akan menjadi tuan tanah dan kemudian mendapatkan penyewa. Akhirnya, dia menjadi investor besar di Chungmuro tetapi tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa menjaga keluarga kecilnya. Bukankah ini mengejutkan? Oke. Anda rukun dengan orang-orang. Petik 2. Dia mendongak untuk melihat kecantikan dengan wajah yang bagus. Yo Sangah. 2 hari yang lalu, wanita ini telah menjadi wakil Chungmuro. Cepat berhenti bicara omong kosong. Kamu baru saja tersenyum. Gong Pildu tampak tidak senang. Yo Sangah duduk dengan ragu-ragu di sebelah Gong Pildu. Jussi, berapa kali kamu membeli tanah? Apa? Ketika aku melihat orang-orang di aliansi Tuan Tanah, hanya kaulah yang memiliki atribut pemilik tanah. Petik 2. Tidak baik memiliki banyak tanah. Itu perlu tanah yang bagus. Kamu naif. Petik 2. Lalu apa tanah yang baik? Tanah mahal adalah tanah yang baik. Jenis tanah apa yang mahal? Itu adalah tanah yang diinginkan banyak orang. Apakah tanahmu seperti itu? Iya. Itu bukan tanah yang dia inginkan. Gong Pildu menatap mata Yo Sangah. Keingintahuan wanita ini memiliki sudut tajam yang aneh. Dia tersenyum di luar tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Duk. Lalu terdengar suara di kejauhan. Ekspresi Yo Sangah mengeras sementara Li Gilyong terbangun dalam sekejap dari tempat dia tidur di lutut Gong Pildu. Antena kecoa di punggungnya bergetar. Kuku. Jalur 4, terowongan dari Hu Hyong. Sesuatu datang dengan cara ini. Yo Sangah berdiri sementara Gong Pildu menggunakan skill. Karakter, Gong Pildu, telah mengaktifkan Armored Zone level 8. Gong Pildu menggigit bibirnya. Ini mungkin intuisi yang hanya dimiliki oleh pemilik tanah kaya. Ada sesuatu seperti itu. Hei, merangkum. Itu adalah perasaan seseorang yang mencoba mengambil tanahnya. Dudu. Menara Gong Pildu ditembakkan sekaligus ke dalam kegelapan dan sesuatu jatuh. Mereka adalah tikus tanah. Musuh. Berkumpul di sekitar Gong Pildu Si. Kami akan pergi dengan latihan skala besar yang kami lakukan di pagi hari. Petik 2. Yo Sangah memanggil dan orang-orang yang tersebar di peron berlari. Grup A dekat menara, kelompok B akan berada di pusat tembakan dan kelompok C akan melindungi Gong Pildu Si. Orang-orang bergerak dalam barisan tertib yang telah mereka praktikkan sebelumnya. Tikus-tikus tanah runtuh karena respons cepat orang-orang. Itu jauh lebih mudah daripada ketika pertahanan darurat sedang berlangsung. Ketika lusinan tikus tanah runtuh di tanah, pikiran yang sama memasuki benak para anggota Chungmuro. Itu mudah. Benar-benar layak untuk semua orang bekerja sama. Kemudian mereka mendengar suara dari terowongan. Seperti yang diharapkan, Hamelin Flood tidak cukup. Bagaimana spesies kelas 9 bisa dibandingkan dengan tempat yang dimakan oleh Yo Jong-hyuk? Sekelompok orang muncul dari kegelapan. 4 pria dan 1 wanita. Ekspresi Gong Pildu mengeras. Dia tidak tahu alasannya. Namun,
Satu hal yang pasti. Orang-orang ini berbeda dari yang mereka hadapi sejauh ini. Sialan, cepat panggil gadis samurai. Aku sudah di sini. Ada perasaan dingin ketika Li Jie turun dari tempatnya. Dan jangan panggil aku seorang samurai. Jika Anda tidak ingin dipukuli. Petik 2. Terlepas dari jawaban yang galak, Gong Pildu merasa sedikit lebih tenang. Li Jie adalah kekuatan besar. Namun Gong Pildu masih merasa gelisah. Dia cemas dan menggeram seperti binatang buas yang ketakutan. Kamu siapa? Dari mana asalmu? Ini nyata. Laksamana Maritim dan Master Benteng bersenjata telah menjadi sebuah tim. Petik 2. Itu bukan jawaban yang kembali tetapi kata-kata yang hampir mengejek. Gong Pildu bertanya, omong kosong apa yang kamu katakan? Cepat kembali. Kalau tidak, aku akan menembak untuk membunuh. Petik 2. Namun, 5 pria dan wanita tidak melihat Gong Pildu. Mereka terus berbicara satu sama lain. Siapa yang ada di sisi naga? Bilangan 5, 6, 8 dan 9. Mereka bukan rasul tetapi mereka cukup baik. Dengan pengecualian di luar Seoul, ada 5 dari kita yang tersisa. Kami berlima sudah cukup. Cepat sapu mereka. Petik 2. Orang pertama yang maju adalah seorang pria berusia 30-an dengan perut buncit. Dia adalah seorang pria dengan angka 7 di pundaknya. Dia memiliki alis tebal dan menatap kaki putih Li Jie seolah-olah sesuai selera. Aku akan mengambil Laksamana Maritim. Dia bukan masalah besar tanpa laut. Petik 2. Apa yang kamu katakan bajingan? Li Jie berteriak tajam dan bergegas ke depan. Gong Pildu menyadari itu tidak bisa membantu dan menanamkan kekuatan sihir ke menara. Sial, pergi saja ke neraka. Dududududu. Pria dengan 4 di jubahnya tertawa. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 kejahatan. Jika kami datang sedikit kemudian, kami akan tersapu. Petik 2. Bilangan 3 dan 4. Kalian berdua mengambil Gong Pildu. Waspada dan serang menara satu per satu. Petik 2. Pria dengan angka 3 di dahinya mengangguk. Ya saya mengerti. 1 dari 10 kejahatan bisa ditangani oleh kita berdua. Petik 2. Nomor 2, kamu yang menangani sisanya. Wanita dengan tanda 2 di pipinya mengerutkan kening. Dia memegang seruling kecil di tangannya. Kenapa aku harus menangani alasan sepele seperti itu? Itu yang paling tepat untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian pria dengan 1 di jubah gelap membuka mulutnya. Aku akan mengambil pemegang bendera. Saat pencelupan rusak dan kesadaran kembali. Sekarang semuanya masuk akal. Sudut pandang pembaca yang maha tahu. Saya memiliki pengalaman serupa saat terakhir saya berada di perut Ichthyosauria. Saat itu, saya melihat Yo Jong Hyuk. Omong-omong, itu luar biasa. Saya pikir saya sudah bersiap untuk para rasul tetapi itu tidak cukup. Saya bisa menebak ketelitian mereka hanya dari barang yang mereka bawa. Ada seruling Hamelin yang bisa mengendalikan tikus-tikus tanah dan Magic Power Bullet Shield yang bisa bertahan melawan serangan Gong Pildu. Mereka benar-benar ingin menangkap Chungmuro, mendapatkan Yo Jong Hyuk dan melahap dunia ini. Tapi itu tidak akan mudah. Apakah Laksamana Maritim sekuat ini pada awalnya? Hei, bukankah ada yang salah? Petik 2. Itu adalah rasul ketujuh yang berteriak lebih dulu. Pedang tajam Li Jie mendorong rasul ketujuh mundur sedikit demi sedikit. Itu alami. Li Jie saat ini jauh lebih kuat daripada Li Jie di putaran ketiga yang asli. Sial, mengapa kedua menara ini begitu keras? Nomor 3 dan 4 dalam kesulitan. Rasul kedua yang memainkan Hamelin Flute juga berjuang karena binding Tretio Sangah dan Mjolnir Standar milik Li Gilyong. Pada akhirnya, itu adalah rasul pertama yang maju. Dia mengerutkan kening sebelum mengeluarkan sesuatu dan menyalakannya. Kemudian dia melemparkannya ke pesta Chungmuro. Kuaang. Terdengar deru keras dan platform Chungmuro penuh dengan ledakan. Saya terkejut. Bajingan ini. Mass Destruction Magic Bullet. Sulit untuk memberikan kerusakan besar pada monster top tetapi melawan manusia, itu adalah senjata pemusnah massal yang paling kuat. Itu adalah senjata yang bisa dibuat dengan beberapa item yang muncul di daerah Gangseo dan Gangnam, serta beberapa item yang dibeli dari tas Dokkaebi. Kemudian dia adalah Raja Para Rasul. Bendera ungu di punggungnya membuktikannya. Debu mengendap, mengungkapkan platform Chungmuro. Dadaku menjadi pengap. Jika para rasul memiliki ini maka situasinya tidak menguntungkan. Debu bersih dan anggota kelompok Chungmuro yang jatuh terlihat. Orang-orang batuk darah. Yo Sangah dan Li Gilyong sedang berbaring di lantai mereka. Bahkan Gong Pildu tidak bisa sepenuhnya menghindari cedera meskipun menggunakan dinding pelindung. View, sekarang terlihat bagus. Baik. Rasul ketujuh meraih kepala Li Jie sementara seragamnya robek. Dia ada di depan dan menerima pukulan terbesar dari ledakan. Bukankah kamu hanya aktor pendukung? Iya. Bajingan, batuk. Li Jie berteriak ketika dia menekan perut. Bisakah aku mendapatkan gurl ini? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Tidak ada waktu. Apa yang akan saya lakukan? Menoleh ke belakang, bukankah dia ditakdirkan untuk mengikuti karakter utama dan menjadi sengsara? Maka saya lebih suka. Petik 2. Tubuh kecil Li Jie bergetar di udara seperti boneka kain. Bibirnya bergetar. Dia menatapku. Tolong aku.
Kemarahan impulsif memenuhi kepalaku. Itu tidak seperti saya. Li Jihye jelas hanya karakter. Keterampilan eksklusif, dinding keempat diaktifkan. Perendaman berlebihan telah membatasi beberapa fitur dinding keempat. Saya terlalu terbenam. Saya menjadi pusing dan mual. Pemuda perendaman berlebihan untuk peningkatan yang mendalam dalam kemahiran sudut pandang pembaca maha tahu. Mengubah sudut pandang Anda menjadi orang pertama. Kesadaran saya menyempit dan membentang seperti karet gelang. Lalu aku membuka mataku. Saya benar-benar di Chung Muro. Bagaimana? Li Jihye menatapku dengan mata gemetar. Bukan hanya dia. Pada saat ini, semua orang di platform memperhatikan saya. Bidang pandang saya bergerak lambat. Aku berjalan menuju Li Jihye. Tepatnya, tubuh saya bergerak terlepas dari keinginan saya. Satu langkah lagi. Perlahan tapi pasti, aku menutup jarak padanya. Rasul ketujuh mengerutkan kening dan bertanya, kamu adalah... Saya merasa tidak nyaman, seperti saya mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan tubuh saya. Ketinggian tatapanku berbeda dari biasanya dan juga panca inderaku. Pada saat ini, saya menyadari siapa saya itu. Saya tidak bisa menahan tawa. Saya tidak menyukainya. Saya sangat tidak menyukainya. Bibir Li Jihye bergerak sedikit. Ah! Tanganku mencengkeram gagang pedang seolah itu adalah sesuatu yang telah kulakukan jutaan kali. Cengkeraman jari-jariku aneh. Itu alami dan indah. Saya senang dengan perasaan fantastis yang saya rasakan untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Bilahnya bergerak diam-diam. Tidak ada yang bisa melihat apapun. Hanya, itu melewati sesuatu. Sesuatu terputus. Sesuatu jatuh ke tanah. Beberapa orang terkejut sementara mulut orang lain ternganga. Rasul ketujuh yang memegang Li Jihye perlahan-lahan tenggelam. Darah menyembur dari lehernya. Tangan saya bergerak dan saya menangkap tubuh Li Jihye yang jatuh. Ah! Aku dengan ringan meletakkan Li Jihye di atas platform. Saya mengangkat mata dan melihat para rasul melihat ke arah sini. Yang pertama berbicara adalah rasul ketiga. Kamu, siapa kamu? Betapa lucunya. Itu pertanyaan bodoh. Perlahan aku membuka mulutku. Sepertinya saya adalah orang ini sejak awal. Aku Yo Jong Hyuk. Suara paling dingin dan paling sepi di dunia. Pangeran yang tertidur akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Dan kamu akan mati di sini. Sekarang Chung Muro akan aman. Kesadaranku keluar dari tubuh Yo Jong Hyuk dan perlahan-lahan kembali ke tubuh aslinya. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 3 telah dimatikan. Kesalahan konflik keterampilan dinormalisasi. Hak istimewa yang tertunda dari Raja tanpa pembunuhan telah muncul kembali. Tubuhmu dibangkitkan dari kematian.